sore rekan-rekan semua. Salam dan bahagia. Tabi pun. Ya pun. Saya Reni Puspitasari dan rekan saya. Ekawati. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Bu Eka. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah saya sehat Bu Eka. Bu Eka juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Tumbenan nih Ibu ngubungin saya. Ada pengen cerita apa nih? Iya, karena kita belum sempat ketemu, jadi ya saya karena pengen cerita, jadi saya telepon aja Bu Eka. Tidak mengganggu waktunya kan Bu Eka? Oh tidak Ibu. Pengen cerita apa nih Bu Reni nih sore ini? Ini Bu Eka, saya itu pengen curhat, agak-agak resah seperti itu Bu Eka ya, karena 2 minggu lagi kan ini materi operasi bilangan bulat nih. Saya itu agak galau karena anak-anak di sini pemahamannya itu kurang. Apalagi saya dengar keluhan dari guru matematika di kelas 8, 9, bahkan guru mapel lain yang mengatakan anak-anak kenapa ya kalau operasi bilangan bulat itu pada tidak bisa seperti itu Bu Eka. Seperti itu ya. Iya. Oh, kalau yang saya tangkap ya Bu Reni, kegalauan Bu Reni itu adalah tingkat pemahaman anak yang masih kurang ya di bilangan bulat ya. Iya benar Bu Eka, ya, betul Bu Eka. Kira-kira apa nih yang pengen Bu Reni dapat nih dari obrolan kita sore ini? Iya, saya itu pengen mendapatkan pencerahan dan ide segar. Kira-kira alat peraga apa sih yang saya gunakan untuk agar anak itu mudah memahami dan di pembelajarannya itu aktif mengikuti materi operasi bilangan bulat positif dan negatif itu Bu Eka. Oke, Iya, berarti Bu benar. Reni ini saat ini pengen dapat apa sih alat peraga yang tepat supaya Iya, anak memahami begitu ya kalau yang benar saya Bu tangkap. Eka. Oke, menurut Bu Reni, kenapa sih mereka seperti itu, Bu? Kenapa sih mereka kok belum bisa memahami bila operasi bilangan bulat gitu? Iya. Ini kenapa tuh? Saya berpikir mungkin alat peraga yang saya gunakan membosankan mungkin ya Bu Eka, atau tidak mengakomodir semua anak yang gaya pembelajarannya berbeda-beda. Jadi kemudian alat peraga saya juga mungkin tidak anak-anak itu tidak mendapatkan semuanya, hanya berkelompok, hanya satu alat peraga. Seperti itu mungkin ya Bu Eka. Jadi keaktifannya kurang. Kalau yang saya tangkap berarti mungkin karena Ibu merasa alat peraganya kurang menarik begitu ya, Bu Iya ya, atau benar mereka Bu Eka. bosan Iya. begitu ya, Bu Reni ya. Oke, menurut Bu Reni nih yang saat ini ya, pemahaman anak dalam memahami materi Ibu yang sudah pernah Ibu lakukan, ada di rentang berapa tuh kalau saya kasih rentang antara 1 sampai dengan 10 tuh? Kalau saya rentang ya Bu Eka, anak-anak itu ada di nilai 6 Bu Eka menurut saya. Gitu Masih ya. kecil Jadi ya Bu masih Eka. masih di rentang 6 ya Bu 6, Reni ya. iya. Oke. Kira-kira nih Bu Reni, apa nih yang bisa Ibu Reni lakukan nih? Saya itu eh, idealnya itu kan anak-anak itu ingin mereka itu memahami indikator soal yang saya berikan nanti mereka tuntas. Selain itu mereka aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi saya berpikir kira-kira saya mau inginnya itu membuat alat peraga. Saya pernah itu Bu Eka pernah pengalaman sekali, ternyata anak aktif alat peraganya itu lembah dan gunung. Nah, jadi membuat lembah dan gunung, alat peraga itu dibuat oleh anak dan semua anak itu mempunyai alat peraga itu. Jadi semua anak itu eh, ikut andil dalam menggunakan alat peraga. Seperti itu Bu Eka. Oke.
Oke, baik Bu Ren. Kalau yang saya tangkap ya Bu, Ibu ingin membuat alat peraga seperti lembah dan gunung itu ya. Iya. Ada hal lain nggak Bu selain itu yang bisa Ibu lakukan gitu mungkin? Nah, hal yang lain yang saya lakukan, saya ingin mereka itu bekerjanya nanti secara berpasangan. Jadi pemahamannya biar mengena satu-satu gitu loh Bu Eka. Jadi saya ingin tahu mana yang belum bisa dan mana yang sudah bisa. Kemudian saya ingin juga membuat video pembelajaran. Karena supaya anak lebih paham, dan video ini nanti bisa anak pelajari sebelum dan sesudah pembelajaran. Mungkin bagi yang belum paham nanti dia bisa menonton kembali, oh cara menggunakannya itu seperti ini, kemudian nanti anak dapat menyimpulkan, oh ternyata kalau penjumlahan negatif dan positif hasilnya seperti ini, seperti itu. Mungkin saya ingin membuat video juga Bu Eka, video pembelajaran. Video pembelajaran. Iya. Oke Bu Reni, kalau saya tangkap ya, yang saya pahami Bu Reni pengen tuh buat video pembelajaran, kemudian Bu Reni pengen buat alat peraga gitu. Dari kedua hal itu Bu Reni, kira-kira mana nih yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau yang paling dekat ini adalah membuat alat peraga dulu bersama anak-anak. Jadi anak-anak terlibat langsung membuat alat peraganya dengan bentuk yang menarik agar anak itu tidak bosan dengan pembelajaran matematika. Jadi matematika tidak melulu misalnya dengan warna-warni, agar lebih menarik tadi Bu Eka bersama anak-anak. Oke deh kalau begitu. Bu Reni, Bu Reni kan pengen buat tuh alat peraga terlebih dahulu ya dengan anak-anak dalam waktu dekat ini. Bu Reni kira-kira perlu bantuan nggak untuk itu, untuk bisa melakukan itu? Saya itu ingin melakukannya karena ini saya kan ngajar kelas 9, kelas 7-nya paralelnya 2 orang Bu Eka, agar semua anak kelas 7 mendapatkan pembelajaran ini dengan menggunakan alat peraga. Maka saya ingin mengajak rekan saya dalam menggunakan alat peraga ini Bu Eka. Kami bersama-sama berkolaborasi sesama pengajar kelas 7 gitu Bu Eka. Bahkan kelas yang lain juga, yang maksudnya yang matematika kelas 8 dan kelas 9. Oke, mungkin Bu Reni akan melakukannya dengan rekan sejawat di sekolah kali ya, bener, begitu ya, tepatnya yang saya betul Bu. Keinginan Bu Reni ya. Bu Reni, kalau tadi ya di awal saya kasih Ibu tentang pemahaman terhadap materi Ibu di operasi bilangan bulat itu masih di angka 6. Kalau sekarang nih, kira-kira harapan Ibu, anak-anak Ibu ingin di rentang berapa tuh? Harapan saya inginnya nilai 9 Bu Eka. Kenapa saya kasih nilai 9? Karena anak-anak itu semuanya dapat memahami, sebagian besar dapat memahami operasi bilangan bulat positif dan negatif, dan mereka itu semuanya aktif dan menikmati proses pembelajarannya dengan kebutuhan belajar masing-masing seperti itu Eka. Kan gaya belajarnya ada yang senang melihat video, ada yang senang dengan alat peraganya dimainkan, seperti itu Bu Eka. Tapi masih 9 karena masih memang ada anak yang mungkin dia memang keterbatasan dalam pemikirannya seperti itu Bu Eka. Oke, berarti Bu Reni harapannya di rentang 9 ya, anak-anak ya. Oke Bu Reni, kira-kira kapan nih Bu Reni akan mulai melakukan itu? Saya menyiapkannya dalam 2 minggu lagi itu sudah menggunakan alat peraga Bu Eka. Jadi seminggu depan ini saya akan membuat, rekan saya dan bersama murid itu membuat alat peraganya. Dan penggunaan alat peraga itu pas di ajaran baru nanti Bu Eka, pas. Itu ya. Iya. Bu Reni pengen buat nih, jadi pas di ajaran baru itu ya Bu Reni akan mulai terapkan ya, begitu ya. Oke Bu Reni, nggak kerasa ya obrolan kita sudah sejauh ini ya. Asik kalau ngobrol sama Bu Eka ini, makanya saya seneng. Oke Bu Reni, kalau sampai di titik ini nih, apa nih kira-kira yang Ibu dapat nih dari percakapan kita? Saya itu kalau sudah
ngobrol seperti ini dengan Bu Eka. Jadi saya tuh kayak lega gitu loh Bu Eka. Saya lega, saya langsung oh iya ternyata saya ini harusnya menggunakan alat peraga seperti ini. Jadi udah keluar gitu Bu Eka ide-idenya, oh berarti nanti saya ingin buat alat peraga ini kemudian ini. Jadi melalui pembicaraan ini jadi saya terbuka gitu pikirannya dan saya lebih lega seperti itu Bu Eka. Oke. Yang tentunya semangat lagi untuk memulai pembelajaran gitu kan nanti Bu Eka ya. Iya. Tetap semangat ya Bu Iya, Reni. benar. Dan saya udah nggak sabar nih nunggu cerita Bu Reni nih ya. Iya, nanti ya boleh lah kapan-kapan ke sekolah. Boleh. Saya sudah pengen denger nih gimana nih ceritanya Bu Reni dengan ide-ide Bu Reni yang ingin Bu Reni terapkan tentunya ya Bu Reni ya. Oke deh Bu Reni, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini cukup Bu Eka. Oke. Nanti kalau kelamaan Bu Eka nggak masak-masak. Oke, oke deh Bu Reni. Semoga semua yang Ibu inginkan bisa terlaksana dengan baik ya Bu, tentunya dengan penuh semangat dan percaya diri ya Bu Reni ya. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Waktunya si kecil. Selamat sore Bu Reni. Iya, selamat sore. Oke, selamat sore Bu Eka. Selamat sore Bu Reni. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya saya bisa hubungi Ibu juga ya. Iya, tadi nggak keangkat HP-nya, kebetulan posisinya jauh dari posisi badan, jadi udah saya lihat oh Bu Eka nelpon, berarti menghubungi gitu. Iya Bu Reni, ini saya terima kasih loh Bu Reni sudah mau angkat telepon saya gitu Bu Reni. Saya nggak ganggu kan ya Bu Reni ya? Enggak Bu Eka, kebetulan ini lagi santai Bu Eka. Kenapa ini kira-kira Bu Eka? Kok tumben? Jadi begini Bu Reni, ada yang ingin saya obrolin sama Ibu. Saya ini agak sedikit mengalami apa ya Bu ya? Hal yang menurut saya mengganjal di hati gitu Bu, karena saya melihat banyak guru-guru saya itu yang tidak maksimal dalam melakukan pembelajaran begitu Bu Reni. Guru yang banyak tidak, saya rasa kok tidak menarik begitu pembelajarannya. Jadi ceritanya Bu Kepala Sekolah agak galau ini. Dari pembicaraan kita ini, Bu Eka inginnya seperti apa? Saya sebenarnya pengen dapat inspirasi gitu Bu Reni. Saya pengen bisa mendapatkan apa ya? Apa sih yang bisa saya lakukan gitu di sekolah saya untuk membantu guru-guru saya begitu tentunya dalam proses pembelajaran gitu. Karena kan saya melihat masih belum maksimal begitu Bu Reni. Iya, jadi kalau saya lihat tangkap di sini Bu Eka galau karena melihat masih banyak guru yang pada proses pembelajarannya belum maksimal ya seperti itu Bu Eka ya. Kira-kira menurut Bu Eka kenapa mereka itu belum maksimal Bu Eka? Kalau menurut saya ya Bu, berdasarkan kemarin hasil supervisi kami lakukan itu ternyata guru-guru saya itu kan mengajar di ngapel yang bukan bidangnya ya Bu ya. Karena banyak juga guru-guru saya itu yang pensiun, kemudian ada juga yang pindah tugas, sehingga beban mata pelajaran itu bertumbuh pada mereka padahal bukan bidangnya gitu. Jadi setelah saya melakukan supervisi itu ternyata kenapa kok pembelajaran mereka itu tidak menarik gitu. Hasilnya setelah saya lihat ternyata mereka sendiri belum memahami materi yang mereka ajarkan gitu Bu Reni. Kalau yang saya lihat berarti kalau saya tangkap dari identifikasi tangkap dari Bu Eka, mereka tidak menguasai materinya seperti itu ya Bu Eka ya. Sehingga sehingga penyampaian di kelas pun tidak maksimal seperti itu ya Bu Eka. Kira-kira kalau kita penilaian gitu ya Bu Eka, kita mengadakan penilaian,
Bu Eka melihat keadaan guru-guru Bu Eka itu berada di skor berapa Bu Eka? Misalnya dari 5 sampai 10 Bu Eka. Kalau berdasarkan hasil penilaian ya Bu Reni, menurut saya pemahaman terhadap materi dari hasil supervisi itu masih ada di angka 6 gitu. Padahal sebagai guru harusnya tidak di situ gitu. Tapi saat itu masih ada di angka 6 begitu Bu Reni. Oh iya, berarti di angka masih di angka 6 ya Bu Eka ya, menurut Bu Ya, Eka Bu ya. Reni. Iya. Menurut Bu Eka, apa yang Bu Eka lakukan agar terhadap guru-guru tersebut agar proses belajar mengajarnya dilakukan secara maksimal Bu Eka? Kalau saya sih ya Bu Reni, saya tuh pengennya semua guru itu bisa berkolaborasi gitu, kerjasama gitu, saling eh, berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi saya tuh pengen sebenarnya guru-guru saya itu punya suatu komunitas belajar yang di sanalah mereka bisa saling berbagi pemahaman, saling berbagi pengalaman, begitu Bu Reni. Saya pengen guru-guru saya itu punya komunitas belajar. Gitu. Oh iya benar Bu Eka. Berarti Bu Eka menginginkan mereka mempunyai komunitas belajar yang dapat sharing ilmu ya Bu Eka ya. Iya ya benar Bu Eka. Kira-kira menurut Bu Eka selain itu apa lagi yang akan Bu Eka lakukan? Mungkin akan saya terapkan pembelajaran dengan rekan sejawat mungkin ya, artinya di dalam belajar di kelas ada pendampingan oleh rekan sejawat gitu, mungkin akan lebih meningkatkan semangatnya gitu dalam pemahaman terhadap materi gitu kali kan. Kalau ada sejawat itu otomatis kita akan memberikan yang terbaik tuh gitu. Bisa juga sharing dengan rekan tersebut saat sebelum pendampingan gitu atau setelah pendampingan gitu. Menurut saya sih itu juga sih Bu ya. Iya berarti selain membuat komunitas tadi ada pendampingan tadi ya Bu Eka ya. Untuk dalam waktu dekat ini Bu Eka akan melakukan yang mana yang terlebih dahulu? Kalau saya sih ya mungkin saya dalam waktu dekat ini akan membentuk komunitas belajar dulu mungkin ya, karena saya akan lebih mudah tuh merencanakan apa sih yang harus mereka lakukan gitu. Jadi mungkin saya akan melakukan itu dulu mungkin ya Bu ya. Oh iya benar Bu Eka, berarti Bu Eka mau membuat komunitas belajar, kemudian baru pendampingan tadi ya Bu Eka ya. Kira-kira Bu Eka itu kapan itu Bu Eka waktunya? Bu Eka mau melakukan itu? Bisa saya lakukan di awal semester Bu Reni ya, karena supaya perencanaan dan pelaksanaannya itu lebih tertata gitu kalau saya lakukan di awal semester gitu. Ya karena ini sudah akhir semester ya Bu, mungkin saya baru bisa memulai di awal semester genap gitu Bu Reni. Keren itu Bu Eka, ada komunitas belajar, ada pengajaran pendampingan. Wah, saya pengen sekali tuh nanti suatu saat melihat. Kira-kira Bu Eka untuk menjalankan rencana atau komitmen Bu Eka ini, Bu Eka butuh rekan agar terlaksana secara maksimal seperti itu Bu Eka. Pasti Bu ya, yang pasti saya membutuhkan guru-guru yang satu pemikiran dengan saya gitu, yang ingin berubah pastinya, ingin guru-guru yang ayo kita sama-sama bangkit nih, menggali kembali potensi kita, yang pasti yang satu circle ya Bu Reni ya. Iya berarti Bu Eka butuh untuk menjaga komitmen lah ya Bu Eka ya. Iya. Keren sekali Bu Eka. Bu Eka, dari pembicaraan kita ini apa yang Bu Eka rasakan? Saya merasa lebih plong ya Bu Reni. Saya merasa lebih mendapatkan spirit baru, kemudian saya merasa lebih yakin nih akan menerapkan itu tadi, yaitu
komunitas belajar gitu. Saya lebih percaya diri lagi nih bahwa saya dapat semangat baru nih, saya dapat hal baru, dapat dukungan baru begitu. Saya merasa lebih mungkin ini tempat nih gitu menurut saya. Saya dapat ya pasti saya dapat lebih kepercayaan diri saya lah Bu Reni begitu. Jadi saya yakin Bu Eka pasti bisa, karena kepala sekolah yang hebat ini pasti sekolahnya juga suatu saat bakal hebat juga. Kapan-kapan pengen lihat komunitas belajarnya Bu Eka, nggak sabar saya Bu Eka. Oke Bu Reni, mungkin nanti di pas kita jumpa secara tatap muka kali ya Bu Reni, nanti mungkin saya bisa berbagi cerita dengan Bu Reni ya Bu Reni. Iya. Kira-kira masih ada lagi nggak Bu Eka yang mau disampaikan pada pembicaraan kita sore ini? Kayaknya sudah cukup sih Bu Reni. Saya pengen ngobrolin itu aja tadi dengan Bu Reni, dan makasih banyak ya Bu Reni sudah mau meluangkan waktunya nih untuk mendengarin cerita saya. Kita saling berbagi. Jadi saya juga kan dapat ilmu ini dari Bu Eka malah. Ditunggu informasinya berikutnya ya, perkembangannya, nggak sabar ini menunggu. Terima kasih banyak loh Bu Reni atas waktunya. Iya Bu Eka, sama-sama Bu Eka. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Bu Eka. Saya akan akhiri teleponnya ya Bu ya. Iya Bu Eka. Iya Bu. Selamat sore. Selamat sore.